ku puji namamu, ku sanjung Engkau Yesus Tuhan dan Rajaku, ku puji namamu, ku puji namamu, ku sanjung Engkau Yesus Tuhan, ku sanjung Engkau Yesus Tuhan, ku sanjung Engkau Yesus Tuhan. Mari kita sapa mereka. Salam. Haleluya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini saudara? Saya percaya dimanapun saudara-saudaraku semuanya berada, masih tetap di dalam pemeliharaan dan perlindungan daripada Tuhan kita. Dan hari ini Tuhan boleh izinkan kita kembali untuk bersama-sama di dalam ibadah, memuji, memuliakan, meninggikan Dia, dan mendengar akan firman-Nya. Saudaraku yang ada di Australia, di sana ada gereja PLC yang ada di kota Melbourne. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada di kota Sydney. Dan kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel, baik yang ada di kota Melbourne dan juga yang ada di kota Brisbane. Saya percaya saudaraku semuanya hari ini boleh bersama-sama dengan kita untuk beribadah. Saya percaya kasih anugerah Tuhan melimpah-limpah sehingga hari ini kita boleh kembali kepada Tuhan. Demikian juga bagi saudara-saudariku yang ada di Indonesia. Di sana ada Jemaat Kristen Indonesia, JKI So Alive, baik yang ada di Bandung, Jawa Barat, dan juga yang ada di Citaraya, Tangerang, Provinsi Banten. Saya percaya saudaraku semuanya hari ini juga mengalami sesuatu yang luar biasa, bahwa anugerah Tuhan, kasih Tuhan dicurahkan melimpah-limpah, sehingga hari ini kita boleh bersama-sama hadir untuk beribadah. Demikian juga bagi saudara-saudara kita semua yang tergabung di dalam kelompok pemahaman Alkitab PA Peniel yang ada di Indonesia, baik yang ada di kota Jakarta dan sekitarnya, demikian juga yang ada di kota Medan, Sumatera Utara, demikian juga yang ada di Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, kota Kartasura, kota Wonogiri, dan kota Klaten. Khusus bagi saudara-saudariku yang ada di Jawa Tengah, kita tahu kemarin tanggal 13 November kita telah kehilangan rekan sekerja di ladang Tuhan, hambanya Pastor Ronald. Di hari ulang tahunnya Tuhan panggil ke pangkuan Bapa di surga. Maka dari sini kami mengucapkan ikut simpati, empati, sepenanggungan bagi saudara-saudaraku yang ada di Jawa Tengah khususnya, baik keluarga besar Gereja GBI Kelir, demikian juga kelompok pemahaman Alkitab yang ada di Jawa Tengah, dan keluarga besar Pastor Ronald. Dan kita percaya bahwa Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi hambanya Pastor Ronald masuk di dalam kemuliaan Tuhan.
Demikian juga fellowship para hamba-hamba Tuhan yang ada di Jabodetabek dan juga yang ada di Pulau Peleng, Kepulauan Banggai. Demikian juga yang ada di NTT, khususnya yang ada di Kabupaten Rotendao. Selamat untuk hari ini kita boleh bergabung bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahkan bagi saudara-saudaraku seiman dimanapun saudaraku berada, yang hari ini pun boleh bersama-sama untuk beribadah secara online. Mari kita percaya semuanya kita boleh mempersiapkan diri bagi Tuhan. Saya ajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapakku yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami percaya Engkau hari ini hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, inilah hidup kami. Kami persembahkan bagimu tubuh jiwa roh kami. Dan kiranya darah-Mu, darah Yesus Kristus yang menebus dosa kami, yang menyucikan dosa kami, yang memperdamaikan hidup kami, bahkan lebih-lebih darah-Mu telah membenarkan hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh terima perkenanan-Mu, kasih anugerah Tuhan yang melimpah-limpah. Tuhan anugerahkan bagi kami, Tuhan curahkan bagi kami hari ini. Dan setiap kami yang boleh bersama-sama beribadah secara online. Tuhan, kami berkata, Engkau menyertai kami. Engkau yang membawa kami masuk di dalam hadirat-Mu. Engkau yang membawa kami untuk mengenal Engkau lebih dalam. Maka bukalah hati kami, pikiran kami Tuhan. Engkau yang memberikan roh hikmat, pengertian dan wahyu untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami berkata darah Kristus ada di setiap tempat di mana kami berkumpul, di mana kami beribadah bersama-sama hari ini. Demikian juga ada malaikat Tuhan yang berjaga-jaga. Ada tembok api Tuhan di sekeliling kami. Sehingga kami boleh menikmati dan mengalami apa yang dari Tuhan. Kami berkata datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Terjadi dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami menyerahkan kehidupan kami, ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah luar biasa. Mari bersorak-sorai bagi Dia. Sebab Dia yang memberikan sukacita yang besar. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Mari satukan suara saudara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Mari satukan hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak. Mari bertepuk tangan saudara. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Amin saudaraku. Amin. Mari memuji Tuhan sekali lagi. Mari nyatakan Dia. Engkau yang layak dipuji Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan
saudaraku, marilah kita bersorak sekali lagi bahwa Tuhan kekuatan kita, Dia Mazmur kita. Mari hari ini kita membawa syukur kita kepada Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari berdiri bersama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin, saudaraku. Tuhan yang selalu menyertai kita. Maka mari melangkah bersama Tuhan, percaya dalam Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Maka saudara, jangan engkau khawatir, jangan engkau kecewa. Apapun yang terjadi, mari tetap percaya Yesus. Kalau hari ini kau lemah, mari datang kepada Yesus. Dia adalah kekuatan kita, Dialah yang memberi pengharapan, Dialah sumber kehidupan, Dialah yang memberikan kemenangan bagi kita. Haleluya. Mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi nyatakan, ku mau selalu bersyukur. Tuhan yang berjalan bersama kita, Tuhan di pihak kita. Mari percaya, kami setuju Tuhan, kehendak-Mu jadi. Amin. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memulihkan kami. Haleluya. Amin. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari waktunya kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mencari wajah-Nya. Mari hari ini kita mau dekat lagi dengan Tuhan. Apapun masalahmu, apapun yang kau hadapi, hari ini mari saudaraku kita mencari Tuhan, karena di dalam Dia ada segalanya. Mari masing-masing pribadi bawa syukurmu. Mari masing-masing pribadi kita bawa hati kita menyembah Tuhan. Mari saudaraku,
Haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang hari ini menyerahkan hidup kami. Darah-Mu menyucikan kami, membenarkan kami, bahwa kami masuk di hadirat-Mu. Bapa, Engkau yang memberi kekuatan baru hari ini. Tuhan yang memberikan sukacita, yang menggantikan kain kapungku menjadi sukacita. Engkau yang mengangkat deritaku, beban berat, masalah, semua kami serahkan. Engkaulah Tuhan, sanggup memberi jalan keluar, sanggup memulihkan. Engkau yang ku percaya, Tuhan, Engkau baik. Biarkan hari ini kami memanggil nama-Mu Tuhan. Biarkan hari ini kami bertemu Engkau di hadirat-Mu. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, bekerjalah dengan kami. Kira pasas sangkara lawara lawata sera, kira lawata sangkara lawata sanana. Tuhan, mari memanggil namanya. Kira tasaka. Bapa, Bapa, ku puji nama-Mu. Bapa, Bapa, ku sembah selalu. Mari panggil Bapa, 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 ku puji nama-Mu. Bapa, Bapa, ku sembah selalu. Ku rasakan kasih-Mu di dalam hidupku. Ku rasakan cinta-Mu menjamah hatiku. Mari panggil Bapa, 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 ku puji nama-Mu. Bapa, Bapa, ku sembah selalu. Mari sekali lagi panggil Bapa. Bapa, kami datang. Biarkan kami memuji Engkau.
Kau segalanya bagiku. Mari sekali lagi panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Ku rasakan kasih-Mu di dalam hidupku. Ku rasakan cinta-Mu menjamah hati. Katakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu di dalam hidupku. Ku rasakan cinta-Mu menjamah hatiku. Biarkan Tuhan menjamah kita hari ini. Mari hari ini rindukan Tuhan. Mari hari ini kita menyatakan, ku ingin selalu memuji-Mu, ku ingin selalu menyembah-Mu, sebab Engkau Yesusku yang hidup, yang selalu menopangku. Ku angkat tanganku padamu, ku berikan hatiku bagimu, tinggal di dalam hadirat-Mu, itu kesukaanku. Tuhan, kerinduan kami menjadi penyembah-Mu. Ini kami Tuhan, sehingga segala beban berat kami terlepas. Haleluya. Sebab Engkau Yesusku yang hidup, yang selalu menopangku. Ku angkat tanganku padamu, ku berikan hatiku bagimu, tinggal di dalam hadirat-Mu, itu kesukaanku. Ini kerinduan kami Tuhan. Ku ingin selalu memuji-Mu, ku ingin selalu menyembah-Mu, sebab Engkau Yesusku yang hidup, yang selalu menopangku. Amin. Ku angkat tanganku Bapa, Engkau yang menjamah setiap kami hari ini, Engkau yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, bahwa kami masuk lebih dalam lagi, sebab ini adalah kesukaan kami. Mari sekali lagi nyatakan, ku ingin selalu menyembah-Mu, memuji-Mu,
hidup yang selalu menopangku. Ku angkat tanganku padamu, ku berikan hatiku bagimu, tinggal di dalam hadiratmu. Itu kesukaanku. Ku angkat tangan, ku angkat tanganku padamu, ku berikan hatiku bagimu, tinggal di dalam hadiratmu. Itu kesukaan. Mari sekali lagi, ku angkat tanganku, ku angkat tanganku padamu, ku berikan hati ini kami Tuhan, tinggal di dalam hadiratmu. Itu kesukaanku, tinggal di dalam hadiratmu. Itu kesukaanku, tinggal di dalam hadiratmu. Itu kesukaanku. Mari sembah Dia. Haleluya. Kami rindu di hadirat-Mu, kami rindu menikmati bait-Mu, kami rindu bertemu muka dengan Engkau, kekasih jiwaku. Engkau yang terindah, Engkau yang termanis, Engkau teristimewa, Engkau segalanya bagiku. Tiada yang seperti-Mu, Yesus kekasihku, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, wikakarabatase, akorahase, haralabadadabayara, wiaralabadasakarabayaramo, iarase, akararasorabaranama. Yesus, kami panggil nama-Mu. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Hari ini kami muliakan Engkau, Tuhan, ku sembahkan selamanya. Saudara, sadarilah akan hidup kita, sebab kita berasal dari Dia dan akan kembali kepada Dia. Biarlah akhir-akhir ini kita tahu ada banyak hal yang terjadi di dunia ini. Sudah siapkah saudara ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita? Mari saudaraku, biar hari-hari ini semakin kita giat di dalam Dia, semakin memiliki hati yang haus dan lapar. Jangan engkau suam-suam kuku, kata firman Allah. Tapi hari ini, mari
Biar roh Tuhan yang membawa kita, yang membangkitkan roh kita. Kita mau lebih dekat dengan Tuhan, mengenal Dia. Sebab Dialah keselamatan itu. Sebab di dalam Dialah ada kehidupan kekal. Mari saudaraku, kita percaya bahwa kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Ku tahu hidupku berharga. Siapapun engkau saudara, Tuhan berkata, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau adalah biji mata Tuhan. Engkau adalah harta kesayangannya. Maka jangan takut, jangan patah semangat, jangan kecewa atau putus asa. Sebab Tuhan yang sanggup mengangkat kita. Mari jadilah pemuji penyembah. Jadilah orang yang sungguh-sungguh kepada Dia sampai kita masuk di dalam kemuliaan kekal. Haleluya. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan, terima kasih. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari lebih lagi, mari nyatakan. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari sekali lagi. Tuhan, ini kami. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Biar api Roh-Mu menjamah kami, membakar setiap kami, sehingga bangkit roh kami, menyala bagi Engkau. Haleluya. Engkau yang membawa kami Tuhan. Lebih lagi. Haleluya. Sampai semuanya genap dan tuntas. Amin. Di mata-Mu segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku. Haleluya. Persembahkan. Mari kita nyatakan iman kita. Kita mau berkata kepada Tuhan, kita mau percaya bahwa apa yang kita katakan, ketika iman kita menyatu dengan Bapa, menyatu dengan Roh Kudus, maka terjadi yang ajaib. Mari kita akan deklarasikan bersama.
bersama-sama. 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus sesudah bangkit dari orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya, firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani, telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Siapkan hatiku mendengarkan firman-Mu yang mengubahkan hidupku ini. Ku percaya janji-Mu digenapi dalamku, sebab firman-Mu ya dan amin. Ku siapkan hatiku mendengarkan firman-Mu yang mengubahkan hidupku ini. Ku percaya janji-Mu digenapi dalamku, sebab firman-Mu ya dan amin. Yesus,
oleh kuasa Roh Kudus terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku bersyukur. Ku terima kekuatan-Mu, ku terima anugerah-Mu terjadi di dalamku. Ku siapkan hatiku mendengarkan firman-Mu yang mengubahkan hidupku ini. Ku percaya janji-Mu digenapi dalamku, sebab firman-Mu ya dan amin. Yesus, Kau firman yang hidup nyata, tinggal di dalamku. Firman yang menjadi daging oleh kuasa Roh Kudus terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku bersyukur. Ku terima kekuatan-Mu, ku terima anugerah-Mu terjadi di dalamku. Yesus, Kau firman yang hidup nyata, tinggal di dalamku. Firman yang menjadi daging oleh kuasa Roh Kudus terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus, sungguh ku bersyukur. Ku terima kekuatan-Mu, ku terima anugerah-Mu terjadi di dalamku. Ku terima kekuatan-Mu, ku terima anugerah-Mu terjadi di dalamku. Ku terima kekuatan-Mu, ku terima anugerah-Mu terjadi di dalamku. Saudara-saudaraku, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali dan kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saya akan ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu supaya kita semuanya bisa mengerti firman ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, untuk pagi hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur. Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk berkumpul di rumah masing-masing untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Pewahyuan, hikmat, dan pengertian yang dari Tuhan sudah kami terima, sehingga setiap kami dimanapun kami berada, tatkala kami mendengar firman-Mu, firman kehidupan, firman yang membawa kepada kehidupan, dapat paham, dapat mengerti. Terima kasih Tuhan.
Kami mengucap syukur Engkau ada bersama dengan kami dan darah-Mu, darah Yesus juga ada pada kami. Maka kami nyatakan tulah apapun tidak boleh menguasai kami. Tuhan, ini adalah iman kami dan kami setuju untuk direalisasikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, saudara-saudara, saya akan ajak Anda untuk melihat Roma, masih di dalam Roma pasal yang ke-8. Di Roma pasal 8 ini banyak hal yang akan kita gali. Ya. Pasal 8 mulai ayat 29. Firman Tuhan berkata begini, sebab semua orang yang dipilihnya, orang yang dipilih oleh Tuhan dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Yesus. Supaya ia, anaknya itu, Yesus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ya, saya sampaikan kepada Anda bahwa tema yang saya bawakan kali ini adalah Anda sudah ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Yesus Kristus. Tidak ditentukan bahwa Anda harus suci dan kudus. Tidak dipersyaratkan bahwa Anda adalah seorang aktivis. Tidak ada persyaratan. Hanya yang dikatakan, Anda sudah ditentukan menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Ya. Dan ayat 29 tadi sudah kita baca. Saya akan menyampaikan beberapa hal-hal yang penting di dalam ayat 29 ini. Di situ dikatakan bahwa Anda dan saya sudah dipilih, kemudian ditentukan dengan satu target yang jelas. Targetnya yaitu supaya Anda dan saya menjadi serupa, ya, serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Yesus. Yesus itu seperti apa? Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus kerjakan? Apa yang Yesus katakan? Serupa. Anda dan saya dipanggil, dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ya, apakah ini bisa terjadi dengan otomatis? Tentu saja tidak. Ya, tapi paling tidak kita sudah mengerti keberadaan kita. Anda dan saya sudah dipilih, benar-benar sudah dipilih. Setelah dipilih, kemudian ditentukan. Jadi rupa-rupanya banyak, ya, manusianya banyak. Kemudian dipilih siapa yang boleh. Kemudian ditentukan. Oh, haleluya. Anda dan saya mempunyai satu mandat. Karena Anda sudah dipilih, sudah ditentukan. Dan dipilih, ditentukan ini dengan kriteria yang jelas. Bahwa Anda dan saya telah menjadi serupa dengan gambaran yang Yesus selama hidupnya 3,5 tahun dalam pelayanan itu, gambaran mengenai Yesus sudah lengkap. Walaupun sangat singkat, gambaran itu sudah lengkap. Ya. Nah, inilah yang Anda dan saya harus paham. Jadi bukan mau-mau kita, mau-mau Anda dan mau-mau saya, bukan. Ingat, ayat 29 berkata, kita sudah dipilih dan kita sudah ditentukan dengan target yang jelas. Sesuai dengan gambaran, serupa dengan gambaran anaknya. Oh, haleluya. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat gambaran itu apa. Gambaran itu bahasa Yunaninya adalah eikon. Ya, dari kata eikon kita mendengar hari-hari ini
bahasa yang hampir sama. Aikon, ya. Nah, aikon ini menjadi seperti, ya. Kemudian menjadi perwakilan dan menyerupai. Oh, haleluya, itu aikon, ya. Dan kita pengen tahu Yesus yang bagaimana yang disebut dengan gambaran itu. Tentu saja yang Yesus katakan itu pasti jelas, ya, supaya Anda dan teman-teman yang lain dimanapun Anda berada, supaya kita bisa langsung ngerti. Saya ajak Anda untuk melihat Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes 14 ayatnya yang ke-12. Nah, inilah yang Yesus katakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Saya pernah ditanya oleh seorang hamba Tuhan. Dia bertanya, kenapa kita dikatakan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan dan pekerjaan-pekerjaan itu lebih besar? Bukankah Yesus itu lebih besar? Saya katakan benar, Yesus lebih besar dari kita. Tetapi waktu yang ada pada Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya hanya punya waktu 3,5 tahun. Sangat terbatas. Walaupun yang Yesus kerjakan 3,5 tahun dengan yang kita kerjakan 3,5 tahun sama waktunya, hasilnya Yesus lebih gede daripada yang kita lakukan. Tetapi karena Yesus hanya melakukan 3,5 tahun dan setelah itu dia harus mati dan tidak bisa melanjutkan lagi. Nah, sementara Anda dan saya punya waktu bukan cuma 3,5 tahun, belasan tahun bahkan puluhan tahun, ya. Nah, Anda mungkin sudah aktif sejak Anda remaja sampai sekarang, ya. Atau mungkin Anda sudah aktif pada waktu pemuda, atau mungkin Anda seperti saya. Saya waktu masih muda aktif biasa di dalam gereja, tetapi tatkala saya harus sekolah tinggi teologi dan saya sudah lulus, saya merasa bahwa kemampuan yang saya peroleh belum cukup. Maka saya memutuskan saya harus punya pengalaman pribadi dengan dia. Dan saya terus mempraktekkan dan barulah tahun 2000, berarti saya berumur 50 tahun. Ya, saya mendengarkan suara itu. Dan saat itu saya mulai masuk di dalam dunia pelayanan. Walaupun belum dalam gereja. Nah, tahun 2000, baru tahun 2010, berarti umur saya 60 tahun. Saya mendengar suara lagi dan saya diperintahkan untuk membangun sebuah jemaat. Ya, karena saya sudah dibekali begitu banyak, saya mulailah dalam pelayanan gereja. Sampai hari ini baru 11 tahun. Ya. It's okay, kembali lagi. Nah, gambaran atau ikon yaitu itu tadi, menjadi seperti yang Yesus kerjakan, menjadi perwakilannya Yesus dan menyerupai. Ya. Yesus yang bagaimana? Yohanes 14 ayat 12. Dia berkata, aku berkata kepadamu, kepada kita semua, baik orang-orang secara umum maupun orang-orang yang di dalam pelayanan, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, percaya kepada Yesus, ia yang percaya kepada Yesus tadi akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Karena waktumu lebih banyak daripada yang dipunyai Yesus pada waktu itu. Begitu saya pada waktu saya mulai umur 60,
Sekarang saya sudah 11 tahun, paling tidak lebih lama. Ya. Nah, yang aku lakukan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Alasannya sebab aku pergi kepada Bapa. Dia pergi kepada Bapa, maka Anda dan saya menjadi perwakilannya dia, perwakilan Yesus di muka bumi ini. Kata Eikon tadi, salah satunya menjadi perwakilan. Oh, haleluya. Sudah jelas sekali apa yang Tuhan minta dari Anda dan saya. Ya, menjadi seperti Yesus, menjadi perwakilannya Yesus dan menyerupai Yesus. Oh, haleluya. Nah, saya akan ajak Anda juga melihat Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Beberapa minggu yang lalu kita juga sudah baca itu. Saya akan baca kembali untuk Anda. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita ini Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus sepakat mau membentuk, menjadikan manusia sesuai dengan gambaran Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa gambarannya? Supaya mereka berkuasa. Wow. Dalam Kejadian sesuai dengan gambaran yang Tuhan punya supaya mereka berkuasa. Oke, sekarang kita kembali kepada Roma pasal yang ke-8 ayat 29 ini. Dikatakan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, gambaran Yesus Kristus. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara-saudara. Nah, sekarang kita makin jelas. Di dalam kitab Kejadian, Anda dan saya dibentuk, dijadikan oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus sesuai dengan gambarannya. Supaya Anda berkuasa. Sampai hari ini, gambaran itu tidak pernah direvisi. Berarti sampai hari ini, siapapun Anda, lahirnya kapanpun, ya, jelas yang Alkitab katakan, mereka supaya berkuasa. Bukan supaya mereka tidak berkuasa, supaya mereka hidupnya kalah, bukan seperti itu. Anda dan saya dijadikan supaya berkuasa. Berkuasa di sini artinya supaya Anda tidak kalah di dalam menghadapi kesulitan maupun persaingan. Nah, gambaran Tuhan jelas sekali. Ya. Namun, tatkala kita kurang memahami, sehingga kondisi kita menjadi berbeda. Ya. Oke, sekarang kembali lagi kepada Roma 8 ayat 29. Bahwa Anda ya dipilih dan ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran. Gambarannya jelas, eikon. Ya, sudah jelas. Referensinya adalah Yohanes 14 ayat 12 dan Kejadian 1:26. Nah, sekarang kita sudah mulai mengerti pekerjaan-pekerjaan apa yang Yesus lakukan. Pelayanan kuasa. Apa yang Yesus kerjakan? Yesus menjadi pelaku sign, wonder, and miracles. Itu yang Yesus kerjakan. Berarti Anda pun dan berikut saya juga harus menjadi pelaku sign, wonder, and miracles. Pertanyaannya, kami harus sekolah kemana? Jawabannya bukan begitu. Tadi kita sudah membaca di dalam Yohanes 14 ayat 12. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Anda percaya?
Karena Anda percaya, Anda mengakui tatkala Yesus berkata, Anda diberi kuasa. Anda harus perkatakan, Anda harus akui. Dan ingat, tatkala kita mengucapkan pengakuan, kita harus seperti yang Maria lakukan. Maria berkata bahwa Maria setuju apa yang akan dilakukan dalam hidupnya. Oh, haleluya. Bagaimana dengan Anda dan saya? Ya, seharusnya melakukan hal yang sama. Tuhan, aku percaya kepadamu, aku bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan, bahkan lebih besar lagi, dan aku setuju. Ya. Nah, itulah yang harus kita kerjakan. Oke, kemudian dikatakan menjadi supaya ia, anaknya itu, Yesus Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan nanti tatkala Anda ngerti rahasia ini, Anda menjadi pelaku sign and wonder. Panutan kita udah jelas, Yesus Kristus. Pelayanan yang dilakukan seperti yang Yesus Kristus lakukan. Dan kita, menurut ayat ini, Yesus adalah yang sulung di antara banyak saudara. Jadi selain Yesus banyak saudara, ini banyak, ya, jumlahnya banyak, tidak disebutkan angkanya, ya, banyak, bukan cuma ratusan, bukan cuma ribuan, bukan puluhan ribu, banyak. Dan mereka adalah pelaku-pelaku sign, wonder, and miracles. Yang menarik di sini dikatakan bahwa Yesus, anaknya itu tadi, menjadi yang sulung. Nah, kata yang sulung itu prototokuo, artinya yang unggul, yang terbaik. Yesuslah yang unggul dan Yesuslah yang terbaik. Kita punya panutan di muka bumi ini. Di dalam pelayanan kita punya panutan. Panutannya bukan orang lain, tapi Yesus langsung. Ya. Ini yang Tuhan mau Anda dan saya paham. Ya. Jelas sekali bahwa Anda harus menjadi pelaku sign, wonder, and miracle. Panutannya jelas, ya, petunjuknya jelas seperti yang Yesus kerjakan. Dan Yesus menjadi yang sulung, yang unggul, dan yang terbaik. Nah, dari sini saya mendapatkan pengertian. Kalau begitu, yang unggul dan yang terbaik bukan kita, tapi Yesus sendiri. Dan kalau di antara kita ada persaingan, nah ini yang perlu ditanyakan. Ya, mau kemana kita? Karena panutannya jelas. Yesus yang sulung. Sulung itu satu-satunya. Tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Jadi yang unggul adalah Yesus, yang terbaik adalah Yesus. Di antara banyak saudara-saudara, siapa? Orang percaya yang mau menjadi pelaku sign, wonder, and miracles. Ya. Dan kalau Anda paham dan memahaminya, maka target di dalam hidup kita itu sudah jelas dengan kekristenan kita. Anda sudah berapa tahun menjadi orang percaya? Oh, puluhan tahun. Oke, Anda harus menjadi pelaku sign, wonder, and miracle. Ya. Itulah targetnya. Anda baru mengenal Yesus. Oke, targetnya harus menjadi pelaku sign, wonder, and miracles. Ya. Itu target. Sekarang kita melihat ayatnya yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Oh, haleluya. Ini ada semacam peningkatan. Yang awalnya adalah dipilih, kemudian ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus, supaya Yesus Kristus itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Oke. Dikatakan dipilih, ditentukan supaya menjadi sama seperti Kristus. Sekarang ayat 30. Kita yang sudah ditentukan, kemudian dipanggil,
dan setelah dipanggil dibenarkan, setelah dibenarkan supaya kita dimuliakan. Wow, ini ada peningkatan statusnya ya. Yang tadi kita serupa ya, ikon serupa dengan Yesus, gambaran Yesus. Sekarang kita ujungnya adalah dimuliakan. Puji Tuhan. Tuhan menghargai rekan-rekan sekerjanya, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang bisa menjadi pelaku-pelaku sign, wonder, and miracle bersama-sama dengan Yesus. Targetnya ayat yang ke-30. Kita sudah ditentukan, kita sudah dipanggil, kita sudah dibenarkan, dan sekarang kita dimuliakan. Wow. Saya berharap Anda mulai ngerti ya. Saya seringkali diajak berbincang-bincang dengan orang-orang dalam pelayanan. Mereka menceritakan bukan yang baik-baik saja, tapi mereka juga ceritakan yang tidak baik. Yang tidak baik antara lain dikatakan sesatlah, dikatakan membawa pengajaran yang tidak sesuai dengan firman, katanya begitu. Tapi saya mau menyampaikan ini kepada Anda. Apapun yang dikatakan orang-orang itu, mengatakan Anda sesat, mengatakan Anda nggak benar dan lain sebagainya, peganglah janji Tuhan di dalam Roma 8 ayat 30. Anda sudah ditentukan dari semula, Anda dipanggilnya, dan Anda dibenarkan untuk kemudian dimuliakan. Oh, haleluya. Saya berharap ini menjadi penghiburan bagi Anda yang Anda rasakan suffer itu. Oke, sekarang kita akan lihat Roma 5 ayatnya yang ke-9. Roma pasal 5 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata begini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Pembenaran oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Oh, haleluya. Murka Allah. Ya. Murka selalu dikaitkan dengan penyakit-penyakit yang tidak bisa sembuh. Kanker. Ya. Kemudian murka Tuhan dikaitkan dengan kebangkrutan. Dikaitkan dengan kecelakaan. Dikaitkan dengan tulah, kutuk ya, yang daripadanya tidak bisa sembuh. Nah, inilah ya murka Tuhan. Firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 9, kita ini sudah dibenarkan dengan darahnya. Maka kita diselamatkan dari murka. Murkanya Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yesus telah memberikan jalan keluarnya. Pembenaran dengan darahnya ini harus kita akui. Ya. Kita akui pembenaran-pembenaran itu. Dan Anda katakan bahwa murka Tuhan tidak boleh menjamah hidupmu lagi. Inilah yang harus kita kerjakan. Kita nggak boleh berhenti pada satu posisi. Tatkala kita mengalami hal yang tidak mengenakan dan kita berhenti di situ. Saya mau katakan, ada jalan keluar. Firman berkata darahnya. Nah, saya mencoba untuk mempraktekkan ini dalam bentuk doa. Ya. Penyakit apapun. Ya, saya mau memberitahu kepada Anda. Di dalam Ulangan 28 ayat 27. Dikatakan bahwa, kita baca saja ya supaya tidak salah. Ulangan 28 ayat yang ke-27. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan akan menghajar engkau dengan barah Mesir, dengan borok, dengan Kedar dan Kudis, yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Barah Mesir itu badan yang keluar daging benjolan-benjolan di seluruh tubuh dari kepala sampai ke kaki. Ya. Itulah barah Mesir. Tuhan bilang itu adalah kutuk. Dan kutuk sudah diselesaikan dengan darah Yesus.
Maka kita harus, kalau Anda percaya, Anda katakan, Tuhan, aku ambil darah Yesus, aku oleskan kepada benjolan-benjolan ini, ya. Dan firman-Mu berkata, benjolan ini sudah dibayar lunas dengan darah Yesus, tidak boleh ada lagi. Yang kedua dikatakan apa? Dengan borok. Borok itu di dalam bahasa Ibrani-nya adalah tehor. Dan tehor itu menunjuk kepada kanker dan tumor. Dan secara khusus di ayat 27 ini berbicara mengenai ambeien. Oh, haleluya. Saya rupa-rupanya juga pernah kena ambeien. Jadi pada waktu sebelum tahun 2000, ya, saya diminta oleh bank untuk general check up, ya. Waktu general check up, diperiksa, termasuk di bagian belakang ini diperiksa, dan dokternya bilang, Pak, Bapak kena ambeien ya? Saya bilang, saya nggak tahu, ya, karena saya nggak pernah periksakan itu, ya. Kemudian setelah itu saya duduk, ditanya beberapa pertanyaan. Kalau ke belakang rutin nggak? Saya bilang, ya, saya nggak rutin. Bisa-bisa 2 hari sekali, bisa 3 hari sekali, dan kalau saya pas keluar kota selama seminggu, hanya seminggu sekali, saya bilang begitu. Oh, kalau sudah begitu akan keluar darah. Oh ya. Dan setelah itu dia kembalinya tidak normal, sehingga membuat Anda duduk sakit. Oh iya, itu ambeien. Oh begitu, ya. Ya, waktu general check up, jadi saya tahu bahwa saya kena ambeien. Beriringnya waktu saya sedang mempelajari Ulangan 28, saya juga pas membaca Roma 5 ayat 9, saya mempraktekkannya. Jadi setelah saya perjamuan kudus, kemudian saya mengambil sisa-sisa di cup itu, saya katakan, Tuhan, ini darah-Mu, aku ambil, aku taruh di ambeienku. Saya oleskan dan saya katakan, mulai sekarang ambeien ini tehor, sudah dibayar lunas dengan darah Yesus. Dan firman Tuhan berkata, sudah selesai, maka tidak boleh ada ambeien lagi. Apa yang terjadi? Amazing. Besok harinya saya ke belakang dan saya nggak bisa lihat, saya paling pegang dengan tangan saya. Loh, kok kembali manis, ya, sesuai dengan waktu Tuhan mencipta saya, ya. Manis. Saya duduk, oh enak sekali. Nah, sejak itu setiap kali saya ke belakang saya selalu cek lagi. Pernah kembali dan saya ambil darah Yesus lagi. Dan saya katakan, ada darah Yesus. Ambeien sudah dibayar lunas. Itulah sudah dibayar lunas. Puji Tuhan, sekarang sudah berapa tahun saya lupa, ya, tidak pernah kambuh lagi. Oh haleluya. Ini satu pengalaman iman, ya. Oke, kembali lagi. Murka Tuhan. Kita sudah dibenarkan dengan darah Yesus, maka kita diselamatkan dari murka Tuhan. Dan sekarang kita mendapati di dalam Roma 8 ayat 30 tadi, bahwa Anda dan saya dimuliakan. Oh haleluya, ya. Sekarang kita pengen tahu, dimuliakan itu gimana? Ya, sangat sulit untuk dijabarkan, tapi saya mau dari kata-kata yang negatif dulu. Orang yang dimuliakan pasti tidak sakit-sakitan, ya kan? Ya, tidak sakit-sakitan. Orang yang sakit-sakitan gimana? Oh, kali ini dia mengeluh, waduh, pinggang saya enggak enak. Nanti mengeluh lagi, waduh, leher saya begini, tangan saya, kaki saya. Kaki kalau saya pakai menginjak seperti saya menginjak duri. Oh, kemudian banyak. Nah, inilah gambaran orang yang sakit-sakitan. Yang jelas orang yang dimuliakan, orang yang bukan sakit-sakitan.
Kemudian bagaimana orang yang dimuliakan? Orang yang tidak dikuasai oleh kecelakaan. Apa ada? Ada. Ya. Biasanya orang yang sudah senior ya, umurnya udah di atas kepala 7. Nanti tiba-tiba dapat berita, oh dia kepleset di kamar mandi. Ya. Kemudian nanti, oh dia kena vertigo. Nah, seperti itu. Ya. Orang yang selalu celaka. Lagi jalan begitu, tiba-tiba dia tersandung dan tidak tahu yang menyebabkan tersandung apa. Yang jelas dia sudah jatuh. Yang jelas orang yang dimuliakan bukan yang seperti itu. Kemudian orang yang selalu bernasib buruk. Ya, nasib buruk. Dia kemana saja itu mengalami nasib yang buruk. Ya. Anda pernah dengar cerita ada orang yang lagi antri begitu. Ya, ini ada seorang yang tua begitu. Dia antri udah di nomor 3. Ya. Tiba-tiba ada orang nyelonong di depannya. Nanti tiba-tiba nyelonong lagi. Dan bapak yang tadi sudah di nomor 3 bisa mundur sampai ke nomor 7. Oh haleluya. Ini salah satu bernasib buruk. Bukan cuma itu. Ya, beli apa selalu salah. Karena apa? Dikerjain. Nasib buruk. Ya. Selalu tertipu. Nah, inilah gambaran-gambaran orang yang tidak dimuliakan. Ya, kenapa begitu? Oke, itu jawabannya panjang sekali. Saya tidak bisa membicarakan itu sekarang. Jadi orang yang dimuliakan adalah lawan dari apa yang sudah kita bicarakan tadi. Itu adalah yang Tuhan janjikan. Itu adalah target yang Tuhan mau Anda dan saya capai. Di dalam Roma 8 ayat 30. Oke, ya, itulah yang Tuhan mau. Sekarang masuk ke ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah, jika Elohim di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Oh haleluya. Ini sesuatu yang harus kita pikirkan dan kita harus masuk karena ini janjinya Tuhan. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Bapa di surga. Elohim yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Yesus Kristus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia, Kristus? Oh haleluya. Tuhan berkata, bagaimana mungkin Bapa di surga tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Ini janji yang Tuhan berikan. Bagaimana mungkin tidak mengaruniakan segala sesuatu? Apa ini segala sesuatu? Segala sesuatu itu adalah segala yang kita perlukan. Ya, kita buka yuk. 1 Korintus pasalnya yang kedua. 1 Korintus pasalnya yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihatnya oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah Elohim untuk mereka yang mengasihi Dia. Tuhan menyediakan segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oke? Segala sesuatu sudah disediakan oleh Bapa di surga untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Apa yang disediakan? Segala sesuatu yang dibutuhkan. Oke, saya teringat kepada 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, ayat yang ke-5, itu adalah doa. Doa tatkala Salomo bermimpi. Dan Tuhan berkata begini kepada Salomo, di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam.
Berfirmanlah Allah Elohim, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Ya, ini sudah kita pelajari. Mintalah apa yang hendak Tuhan berikan kepada Salomo. Mintalah apa? Apa di sini bukan sesuatu yang merupakan keinginan, bukan. Tetapi sesuatu yang dibutuhkan. Salomo pada waktu itu baru dilantik menjadi pengganti bapaknya, Daud. Dia masih sangat muda. Dan dia merasa tidak cukup punya hikmat. Maka dia minta pengertian, hikmat yang dari Tuhan. Itulah yang mau Tuhan berikan. Nah, dari sini kita mendapatkan satu pelajaran. Tuhan mau memberikan segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk melengkapi Anda dalam pekerjaan Anda. Oke? Dalam pekerjaan Anda. Tatkala Anda pelayanan, kemudian tatkala Anda berbisnis, tatkala Anda sedang sekolah, tatkala Anda masih menjadi anak-anak yang harus melengkapi diri dengan ilmu pengetahuan. Semua yang dibutuhkan itu sudah disediakan oleh Tuhan dan Anda tinggal mengambilnya. Nah, itulah yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ya. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Kristus? Ini adalah segala sesuatu yang Anda butuhkan. Oh, haleluya. Jadi bukan apa yang Anda inginkan, berbeda, ya. Oke, sekarang segala sesuatu yang diperlukan sudah kita baca dari 1 Korintus 2:9 dan kita sudah membaca 1 Raja-Raja 3 ayat 5, ya. Yang hendak diberikan oleh Tuhan adalah semua yang dibutuhkan. Salomo butuh sesuatu sebagai raja. Begitu juga dengan Anda. Anda dalam pekerjaan sekulermu, segala sesuatu yang Anda butuhkan juga sudah Tuhan siapkan. Tatkala Anda terlibat di dalam pelayanan, apa yang Anda butuhkan itu juga diberikan. Oh, haleluya. Saya berharap Anda mulai mengerti ini. Sekarang ayat 33. Siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Siapa? Menggugat itu adalah ekaleo. Ekaleo itu menyalahkan Anda, mencela, menuduh, ya, menganggap Anda tidak mampu. Oh, haleluya. Orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Oh, Tuhan berkata, siapa? Allah yang membenarkan mereka. Nah, tatkala ada orang-orang yang meragukan kemampuan Anda, ya, saya mau beritahu kepada Anda, inilah yang Tuhan berikan. Anda sudah dibenarkan, Anda tidak boleh dihukum oleh mereka. Yesus telah membenarkan Anda. Yesus telah melengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pekerjaan sekuler Anda. Anda tinggal ngomong, Tuhan, aku telah Kau berikan pembenaran-pembenaran. Engkau telah memberikan segala sesuatu yang aku butuhkan. Engkau melengkapi semuanya. Demi nama Yesus aku terima. Kelengkapan-kelengkapan ini aku terima. Dan aku percaya Kau sudah berikan kepadaku. Dan aku setuju Engkau melengkapi aku dengan segala sesuatu yang aku butuhkan. Kenapa kok saya ajak Anda untuk bicara selalu setuju? Anda harus ingat Kejadian 1 ayat 26. Anda, Bapa, Putra, dan Roh Kudus sepakat menjadikan manusia sesuai dengan gambarnya, yaitu berkuasa. Oke? Kemudian yang berikutnya, yang tadi kita sudah baca. Oke? Tuhan melengkapi. Anda dijadikan seperti Yesus. Anda dijadikan menjadi perwakilan Yesus dan menyerupai Yesus. Ini dibutuhkan kelengkapan-kelengkapan. Apa yang Tuhan janjikan di dalam Roma 8 menyeluruh
untuk hidup sekuler, untuk hidup dalam pelayanan. Ya. Oke, itu Roma 8 ayat 33. Sekarang 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Anda punya pembela, yaitu Yesus Kristus. Sekarang, kalau Anda ngerti, Yesus telah menjadikan dirinya pembela bagi dirimu. Pembela artinya dia menyediakan segala sesuatu yang Anda butuhkan supaya tidak ada penghukuman kepada hidupmu, supaya Anda tidak dilecehkan, supaya Anda tidak dianggap tidak mampu. Yesusmu yang membela. Oke, saya berharap ini akan memberikan gambaran yang jelas kepada Anda. Sekarang saya akan ambil kesimpulan. Kesimpulan, Anda sudah ditentukan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Anda akan melakukan hal-hal yang Yesus lakukan, yaitu menjadi pelaku sign, wonder, and miracles. Kemudian Yesus telah membenarkan Anda atas hidup Anda, dan pembenaran itu sudah dilakukan. Sekarang ditambahkan kepada Anda kemuliaan. Oh, haleluya. Kemuliaan itu diberikan oleh Yesus kepada Anda. Yesus Kristus telah menjadi pembela Anda. Ya, saya berharap ini akan memberikan satu wawasan yang baru supaya Anda jangan ragu. Percayalah, akuilah, dan katakan, Tuhan, aku setuju untuk kau buat mulia. Aku setuju, Tuhan. Engkau menyediakan segala sesuatu yang aku butuhkan untuk melengkapi pekerjaan sekuler dan pekerjaan pelayanan. Ini yang kita harus katakan, aku setuju Tuhan. Haleluya. Ya, mari kita berdoa dan saya akan ajak Anda masuk dalam Holy Communion. Terima kasih Tuhan, kebenaran-Mu sudah kami dengar. Kami sudah mengerti. Dan kami sudah menyetujuinya, bahwa apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kami ini, Engkau telah menentukan supaya kami menjadi serupa dengan Kristus. Engkau juga sudah menentukan supaya kami mengalami kemuliaan. Haleluya. Engkau juga sudah merencanakan melengkapi kami dengan perlengkapan-perlengkapan yang kami butuhkan. Tuhan, kami percaya dan kami setuju. Terima kasih Tuhan. Sekarang di hadapan kami ada roti dan anggur, berkatilah roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Tuhan, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami dan kami akan mendeklarasikan apa yang kami percayai. Saudara-saudaraku, mari kita perkatakan pengakuan iman sehubungan dengan tubuh dan darah Yesus. Ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur. Tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus, ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menguasai aku, nasib buruk yang menghadang hidupku, sudah diambil oleh Yesus dari hidupku dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Tuhan, sekarang aku terima korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu. Darah yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus.
Engkau menyucikan aku dengan darah Yesus. Engkau memperdamaikan aku dengan darah Yesus. Engkau membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal. Tuhan, hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri, dan Engkau berjanji, di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada penghukuman, tidak ada kecelakaan, tidak ada kemiskinan, tidak dikuasai penyakit, tidak dikuasai masalah. Tuhan, ini adalah iman kami. Kami percaya dan kami setuju ini semua terjadi dalam hidup kami. Tuhan, seperti Roma 5 ayat 9, kami sudah dibenarkan dengan darah-Mu. Dan kami mau mengambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami. Karena Galatia 6 ayat 17 berkata, pada tubuh kami ada tanda-tanda milik Yesus Kristus. Maka tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi kondisi roh-roh jahat yang akan mencelakai kami, yang akan merugikan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mengambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami dan kami katakan terjadi seperti apa yang Kau janjikan. Dan kami setuju itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, baik jemaat gereja Zoe di Pasadena dan Zoe di Citra Raya, juga PLC yang ada di Melbourne. Kami katakan demi nama Yesus, kami terus mendukung gereja-gereja Tuhan yang telah Tuhan bentuk. Berdasarkan Matius 16, gereja yang Kau bentuk Tuhan, gereja yang mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, dan Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup. Dan Engkau telah membentuk gereja ini bagi kami untuk kami pimpin dan kami kelola. Begitu juga dengan jemaat-jemaat yang boleh berkumpul melalui pemahaman Alkitab. Terima kasih Tuhan, terobosan demi terobosan Kau telah memberikan kepada jemaat-Mu yang di Bandung, kepada jemaat-Mu yang di Klaten, kepada jemaat-Mu di kota-kota lain. Terima kasih Tuhan. Jemaat-Mu yang di Jakarta juga sedang dalam proses. Tuhanku, pagari supaya proses itu final dan proses itu sesuai dengan janji-Mu. Tuhan, ini adalah iman kami dan kami setuju Engkau mewujudkannya dalam hidup kami. Kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada. Biarlah seperti yang Tuhan doakan, Yohanes pasal 17 terjadi Tuhanku. Kami juga terus berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja, jemaat gereja, pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan turun atas mereka semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah apa yang Tuhan doakan terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin sampai dengan situasi sekarang. Kami berdoa lanjutkan Tuhanku, supaya Bapak Presiden dapat menyelesaikan periode yang keduanya. Dan supaya rakyat boleh melihat kesungguhan dari pemimpin kami ini, mewujudkan apa yang telah dicita-citakan. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga terus berdoa ada darah Yesus ada pada setiap pemimpin-pemimpin kami. Tuhan memproteksi kehidupannya, menjauhkan mereka dari korupsi, menjauhkan mereka dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kami juga terus berdoa untuk aparat hukum Tuhanku.
Kami terus mintakan roh takut Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka boleh menegakkannya. Oh, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami juga terus berdoa, bangsa kami, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti. Damai yang dari Tuhan turun atas bangsa kami. Kesejahteraan turun atas bangsa kami. Dan kami juga berdoa untuk kelompok-kelompok yang ingin memecah belah bangsa ini. Tuhan, kami batalkan dengan kuasa nama Yesus. Dan kami juga terus berdoa supaya masalah ekonomi dapat segera dipulihkan. Begitu juga dengan menghadapi pandemi COVID-19 dapat diselesaikan. Dan kami berseru kepada nama-Mu, nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih-Mu ada pada bangsa kami. Terima kasih Tuhanku. Tuhan, sekarang kami sudah selesai, saudara-saudaraku. Kita sudah selesai, mari kita berdiri. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat dan aku katakan, darah itu menjadi tanda bagi kami bahwa tulah tidak boleh menguasai kami. Hidup kami hari ini ke depan menjadi lebih baik lagi. Dan kami percaya apa yang sudah Tuhan janjikan melalui firman ini, kami percaya dan kami setuju itu terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Haleluya. Amin.